Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu film dari Disney Pixar yang mungkin bisa menghancurkan universe-nya. Bersiaplah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menekan tombol subscribe untuk channel ini. Mari dukung Nonton Lagi Channel untuk bisa mencapai 100.000 subscriber. Oke, film yang akan kita bahas ini dirilis pada Maret 2020 lalu dan mendapatkan sambutan yang beragam dari para penonton maupun kritikus. Disuarakan oleh aktor-aktris papan atas seperti Tom Holland, Chris Pratt hingga Octavia Spencer, membuat film ini memiliki penggemar khusus. Film tersebut tentu saja adalah Onward. Pada dasarnya, Onward menceritakan tentang sebuah dunia yang dihuni oleh mungkin makhluk mitologi seperti peri dan sebagainya. Di sana awalnya mereka hidup dikelilingi oleh kekuatan sihir. Segala sesuatu dilakukan dengan sihir. Namun sayangnya, untuk menguasai sihir itu tidaklah mudah. Ada beberapa peri yang tidak bisa mengendalikannya. Seiring dengan berjalannya waktu, muncullah teknologi yang menggeser posisi sihir sebagai kebutuhan utama mereka. Para penduduk di dunia Onward pun mulai meninggalkan sihir dan lebih banyak menggunakan teknologi. Walaupun begitu, ada beberapa orang yang masih percaya akan adanya sihir. Kita pun dikenalkan dengan tokoh Ian dan kakaknya Barley. Kedua kakak beradik ini ditinggalkan oleh ayah mereka tepat sebelum Ian lahir. Dengan obsesi sihir yang dimiliki oleh Barley, mereka pun berpetualang untuk bisa bertemu dengan ayah mereka yang sudah meninggal. Well, seperti biasa Disney Pixar selalu menghadirkan sesuatu yang mengharu biru. Tapi itu bukan yang akan kita bahas kali ini. Ada sesuatu yang aneh dengan film Onward yang mungkin bisa menghancurkan teori universe Disney Pixar yang sudah lama dibangun oleh fan teoris. Disebutkan bahwa film Onward mungkin tidak cocok dengan timeline universe Disney Pixar. Maksudnya mereka tuh kayak gak tahu kapan Onward terjadi dan yang terpenting sepertinya film ini tidak bersetting di bumi. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah benar Onward tidak bersetting di bumi? Dan apakah benar Onward tidak cocok dengan teori universe Disney Pixar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut seperti biasa sebelum masuk ke teorinya, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Oke, mari kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dunia Onward dan ini dia teori gelap Disney Pixar part 14. Buat kalian yang belum tahu, teori universe Disney Pixar adalah sebuah teori yang mengatakan bahwa semua film Disney Pixar berada dalam sebuah universe yang sama dan dihubungkan oleh sebuah timeline raksasa. Dimulai dari The Good Dinosaur, di mana sebuah meteor yang seharusnya memusnahkan populasi dinosaurus di bumi, justru meteornya malah meleset. Waktu pun berlalu ribuan hingga jutaan tahun dan timeline ini pun berakhir di film Monster Inc. atau mungkin Brave. Wah, sepertinya menarik ya untuk membahas timeline ini. Nah, Onward sendiri, dia sebenarnya agak tricky untuk masuk ke dalam timeline universe Disney Pixar. Pada dasarnya, jika kalian ingin mencocokkan sebuah film ke dalam universe ini, kalian harus tahu terlebih dahulu kapan film tersebut terjadi. Buat kalian yang familiar dengan teori universe ini, pasti sudah tahu ya bahwa banyak fan teoris yang beranggapan bahwa manusia pernah meninggalkan bumi dan tinggal dalam sebuah kapal induk besar di luar angkasa bernama Axiom dalam film WALL-E. Mungkin kita melihat film tersebut memiliki ending yang bahagia karena pada akhirnya manusia bisa kembali ke bumi dan mulai menanam pohon untuk membuat lingkungan bumi menjadi lebih baik. Tapi, apakah itu benar-benar happy ending? Mungkin saja tidak. Populasi manusia yang tersisa di bumi dalam ending film WALL-E justru tidak bertahan dengan baik. Hal ini disebabkan karena sampah, polusi, dan radiasi yang sangat gila memenuhi seluruh permukaan bumi. Kita tahu kan, perlu bertahun-tahun untuk sebuah benih bisa menjadi pohon. Manusia-manusia tersebut akhirnya tetap bertahan, dan ratusan tahun kemudian justru malah berevolusi menjadi monster seperti yang kita lihat dalam film Monster Inc. karena pengaruh dari radiasi tadi. Nah, itu kan ratusan tahun ya, lalu bagaimana dengan periode awal di mana mereka baru menginjak bumi?
Nah, Onward diyakini terjadi pada masa itu di mana mereka berada di antara Wall-E dan Monster Inc. Manusia-manusianya perlahan mulai berubah, tapi belum sepenuhnya berubah menjadi monster. Kayak mereka tuh berada di pertengahan gitu guys. Buktinya adalah penduduk yang ada di dunia Onward itu masih menggunakan pakaian seperti kita dan barang-barang lainnya. Namun, permasalahannya adalah tentang sihir yang ada di dunia tersebut. Sepertinya, Onward adalah film pertama Pixar yang memasukkan unsur sihir di dalamnya. Dalam film Onward sudah diperlihatkan dengan jelas bahwa mereka awalnya dipenuhi oleh sihir, namun seiring dengan berjalannya waktu, dunia mereka justru dipenuhi oleh teknologi. Lalu, apakah Onward memang satu-satunya yang memasukkan unsur sihir? Tentu saja tidak. Justru, film ini semakin menguatkan adanya pola terhadap bangkit dan jatuhnya eksistensi sihir di universe Disney Pixar. Misalnya, dalam film Brave, Merida bertemu dengan seorang penyihir yang membuat ramuan untuk ibunya. Film Brave ini, sihir itu memang ada, tapi gak terlalu familiar gitu. Begitupun dengan yang ada di film Onward. Walaupun dunianya sudah dipenuhi oleh teknologi, tapi sebenarnya kekuatan sihir itu masih ada. Selain itu, kita juga bisa melihat kekuatan sihir dalam film Coco ketika ia menggunakan gitar milik Dela Cruz dan bisa masuk ke dunia roh. Ada juga di Incredible. Film ini terlihat tidak menggunakan sihir sedikit pun. Tapi sebenarnya, ide memiliki kekuatan super, atau bisa mengelastiskan tubuh, atau bisa mengeluarkan es dari tangan, itu bisa dikatakan merupakan bagian dari sihir. Intinya adalah, Onward yang bersetting di antara Wall-E dan Monster Inc. ini, itu mereka memiliki pola yang sama dengan apa yang pernah terjadi di bumi sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa Onward mulai cocok dengan teori universe Disney Pixar. Walaupun ada persamaan pola dengan apa yang terjadi di abad-abad sebelumnya, Onward masih sulit untuk masuk ke dalam timeline universe Disney Pixar. Kalau tadi permasalahan waktu, sekarang adalah permasalahan tempat. Di mana sebenarnya Onward mengambil set lokasi. Kalau misalnya di bumi, apakah mereka bisa membangun peradaban yang hampir mirip atau mungkin memang mirip dengan peradaban sebelumnya? Hal yang mengejutkan pun muncul ketika kita menyadari bahwa Onward ternyata tidak bersetting di bumi. Dalam scene ini, kita melihat bahwa dunia Onward memiliki 2 satelit alias 2 bulan, sedangkan bumi hanya memiliki 1 bulan. Lantas, apakah makhluk yang ada di Onward adalah manusia yang sedang berevolusi menjadi monster seperti yang kita bicarakan sebelumnya? Tidak, mereka bukanlah manusia. Fakta yang tidak bisa kita pungkiri adalah mereka aja tinggalnya bukan di bumi. Bagaimana mungkin kita bisa yakin bahwa mereka adalah manusia? Ya kan? Oke, kembali ke pertanyaan utamanya. Kalau misalnya bukan di bumi, berarti mereka itu ada di mana dong? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu menganalisis apa sih yang terjadi pada dunia yang ada di film Onward ini. Kita bisa melihat bahwa mereka itu walaupun bukan manusia, tapi memiliki peradaban yang sangat mirip dengan manusia. Mereka menggunakan pakaian seperti manusia, style, fashion, hingga peralatan-peralatan seperti televisi. Bahkan fan teoris menemukan Easter egg bahwa di sana ada juga permen karet Triple Dan Gum, permen karet yang kita temui dalam film Inside Out. Semua ini adalah tentang munculnya teknologi dan mengubah style mereka seperti kita, manusia. Jadi, dari mana mereka belajar dan bisa mendapatkan inspirasi untuk membuat peradaban yang terlihat serupa dengan manusia? Jawaban untuk pertanyaan ini adalah karena adanya By and Large alias BNL. Jika kalian ingat, setelah By and Large membuat bumi menjadi tidak layak huni dengan sampah dan polusi yang mereka buat, BNL kemudian membuat kapal induk besar di luar angkasa untuk menyelamatkan populasi manusia. Sedangkan di bumi, ada robot Wall-E yang bertugas untuk membersihkannya. Manusia yang ada di kapal induk besar itu seharusnya bisa kembali ke bumi, namun nyatanya tidak. Mereka hanya terus mengambang di angkasa. Mengambang di angkasa merupakan sebuah kesempatan yang bagus untuk menemukan sebuah planet lain yang layak huni. Oke, kita tahu bahwa Axiom memang kembali ke bumi. Tapi, bagaimana dengan kapal induk lainnya? Mungkin saja di angkasa itu BNL tidak hanya memiliki 1 kapal induk besar. Bukan hanya 1 Axiom, tapi masih ada Axiom yang lain. Nah, salah satu kapal itu mencari planet baru dan mereka menemukan planet yang ada di film Onward. Sayangnya, mereka tidak berhasil selamat, makanya kita tidak menemukan satupun manusia di film Onward. Entah karena ternyata planetnya tidak cocok atau mungkin kecelakaan. Fan teoris lebih meyakini bahwa mereka mengalami kecelakaan dan tidak ada satupun yang selamat.
Jatuhnya salah satu kapal milik BNL ini tentu saja akan menarik perhatian penduduk yang ada di film Onward yang bisa dipastikan ini terjadi ketika sihir masih mendominasi dunianya. Mereka menjelajah, mengeksplor, mencari tahu apa yang telah jatuh dari langit, mencari tahu dari mana asalnya, dan dari kapal BNL inilah mereka mulai mengenal yang namanya teknologi. Coba kalian ingat-ingat, kapal BNL ini memang memiliki fitur untuk menjawab segala pertanyaan yang ada. Misalnya ketika salah satu kapten bertanya tentang bumi, BNL langsung menunjukkan segala sesuatu yang berhubungan dengan bumi. Maka tidak heran, mereka juga menggunakan fitur tersebut untuk mencari tahu tentang manusia, tentang gaya pakaiannya, tentang kebiasaannya, tentang teknologi yang dipakai, dan sebagainya. Bisa dipastikan, dari kapal BNL inilah mereka mulai belajar tentang teknologi, dan perlahan tapi pasti, penduduk yang ada di film Onward mulai meninggalkan sihir dan beralih ke teknologi yang lebih mudah untuk digunakan. Mobil, pesawat, snack, hingga infrastruktur yang mereka bangun, semuanya mereka pelajari dari peradaban manusia. Ngeri gak sih? Lalu, jika mereka belajar dari kapal besar Axiom yang kecelakaan, di mana kapal Axiom itu berada? Wah, teori ini semakin liar ya guys, tapi cobalah untuk berpikir terbuka, seperti biasanya. Berterima kasihlah pada Jay dari Super Kalin Brothers yang telah menemukan teori dan bekas kapal Axiom yang kecelakaan. Buat kalian yang ingin menonton video aslinya, silahkan untuk klik link yang ada di bawah. Agak sulit memang untuk menemukan sign dari adanya BNL ini karena kan di sini diperlihatkan banyak sekali stickers, brand, dan sebagainya. Namun ternyata itu adalah petunjuk yang terlalu kecil, sedangkan kita sedang mencari pesawat. Nah, ternyata keberadaan pesawat tersebut selama ini ada di depan mata kita guys. Dalam film Onward, Ian dan Barley berpetualang menuju sebuah gunung yang bernama Ravens Point. Plot twist, ternyata Ravens Point bukanlah tempat yang seharusnya mereka cari, tapi itu adalah tempat yang kita cari. Karena Ravens Point sama sekali bukanlah gunung. Itu adalah kapal yang selama ini kita cari, Axiom yang kecelakaan. Oke, jika kalian perhatikan, Ravens Point seperti memiliki 3 puncak, dan coba kita cocokkan dengan Axiom yang terjatuh. Lihat, keduanya cocok. Jika kalian ragu akan seberapa besar kapal Axiom sebenarnya, ya tentu saja Axiom itu sangat-sangatlah besar dan mungkin bisa seukuran gunung. Bayangkan saja, sebagian populasi manusia di bumi bisa masuk ke dalamnya. Jika kita lihat dalam film WALL-E pun, ukurannya sangat besar, mengalahkan gedung pencakar langit. Mungkin ukurannya bisa berpuluh-puluh kali lipat dari gedung tersebut, dan itu belum terlihat semuanya. Oke, mungkin kalian bertanya, jika memang benar itu adalah kapal Axiom yang kecelakaan, mengapa bentuknya malah seperti gunung, bukan terlihat seperti kapal? Well, hal ini sangatlah simpel. Mungkin saja kecelakaan tersebut sudah terjadi ratusan atau bahkan mungkin ribuan tahun lalu, dan pada saat itu alam telah berkembang, menguburnya dengan tanah dan bebatuan hingga Axiom terlihat seperti Ravens Point. Oke guys, itu dia teori gelap Disney Pixar part 14. Sungguh sebuah teori yang sangat menakjubkan. Di sini dibuktikan bahwa ternyata universe Disney Pixar masih berjalan dengan baik, di mana Onward ternyata cocok dengan timeline yang sudah dibangun oleh fan teori sedari dulu. Tapi sejauh ini kami penasaran, apakah kalian percaya bahwa Onward bersetting di planet lain? Atau apakah benar Ravens Point adalah salah satu kapal Axiom milik BNL yang kecelakaan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalian wajib banget untuk menonton video milik Super Kalin Brothers tentang teori ini. Silahkan untuk klik link yang ada di bawah. Oke, terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Seperti biasa, sebelum berpisah, luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, follow kami di Instagram di @nontonlagi untuk mendapatkan konspirasi-konspirasi terupdate. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.